biasa dilakukan orang-orang yang ingin mendapatkan apa ya? Ingin mendapatkan traffic ya, mendapatkan traffic, entah itu di YouTube, entah itu di website. Kalau perahu di berita jelas, kalau menurut saya, karena dia bukan fakta, kita bicara pada faktanya aja, apakah itu fakta gitu. Kalau dia bukan fakta, itu bukan karya jurnalistik. Ketika dia bukan karya jurnalistik, berarti informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena jurnalistik itu harus ada narasumber yang kompeten. Kemudian yang kedua, seorang jurnalis itu tidak bisa mengopinikan ya. Ini sebagai wawasan bagi teman-teman sekalian. Apakah seorang jurnalis itu menurut kalian objektif atau subjektif? Saya ingin tanya. Objektif, Pak. Objektif, Pak. Objektif ya? Yakin objektif. Jurnalis itu subjektif sebenarnya. Kalau kita bilang jurnalis itu adalah objektif, mungkin ini jadi wawasan bagi teman-teman sekalian. Itu omong kosong gitu ya. Jadi jurnalis itu adalah subjektif. Dan Undang-Undang PES nomor 40 tahun 99 itu mengamanatkan supaya jurnalis itu subjektif dengan cara keberpihakan. Keberpihakannya pada apa? Menurut Undang-Undang PES, keberpihakannya itu adalah kepada masyarakat gitu ya. Jadi apapun yang terjadi di ada sebuah fenomena, ada sebuah peristiwa, ada sebuah kebijakan. Tolak ukurnya media itu harus punya semacam politik redaksi. Dan politik redaksi itu subjektif. Harus berpihak kepada masyarakat banyak. Yang terjadi sekarang adalah, dan yang menjadi tantangan sekarang adalah, banyak media subjektifnya itu bukan untuk kepentingan khalayak, bukan kepentingan masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh undang-undang. Itu yang menyebabkan media kredibilitas media tergerus, trust publik kepada media itu juga menurun. Itu menjadi tantangan dan autokritik saya terhadap media. Bagaimanapun juga media itu subjektif. Satu, kedua, kalau kalian bisa mempelajari 9 elemen jurnalisme, di mana media itu harus berpihak kepada nuraninya, di mana media itu jurnalis ya, contohnya jurnalis itu berpihak kepada kebenaran, kepada orang-orang yang termarginalkan, berpihak kepada mendengarkan suara nuraninya. Itu menjadi platform untuk jurnalis di tingkat internasional ya, 9 elemen jurnalisme itu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang apakah media itu subjektif atau objektif, media itu harusnya subjektif. Tapi berpihaknya itu adalah kepada masyarakat banyak gitu ya. Sekarang teman-teman bisa melihat ya media yang seperti itu yang mana gitu. Oke, maaf tadi agak belok juga kepada siapa tadi, Mas Walid. Mungkin ada lagi yang ditanyakan atau ada yang kurang dari pemaparan saya? Iya, tambah menarik ini. Halo, kakak-kakak semester 7, ada yang mau disampaikan tidak? Ini kuliah umum spesial untuk Anda sebenarnya ini. Silakan. Iya, Bu. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aldo Gunawan, Bu, dari semester 7, Jurnalistik 7B. Izin bertanya kepada Pak Danu ya, perihal berita feature. Nah, di mana kan berita terkadang itu ada berita hoax ya, mau itu hard news, mau itu soft news. Nah, sedangkan dalam berita feature itu apakah kita ada berita hoaxnya atau tidak? Nah, bagaimana cara membedakannya gitu, Pak? Itu seperti itu sih kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Hoax dan feature. Saya jawab ya. Oke.
berita feature itu ada hoax-nya. Berita feature itu harus dilakukan dengan mendatangi lokasi secara langsung. Jadi itu betul-betul wujud nyata. Kemudian dilakukan oleh narasumber ya, dilakukan oleh jurnalis yang berkompeten dan harusnya dia tersertifikasi oleh Dewan Pers gitu ya. Kayak saya itu juga tersertifikasi oleh Dewan Pers. Kemudian dia melakukan pengamatan, melakukan wawancara dengan narasumber. Itu jadi untuk kemungkinan hoax itu kecil sekali kemungkinan. Tapi pernah ada gitu ya. Pernah ada. Kalau yang berkaitan dengan feature itu ada pernah Jawa Timur feature yang sebenarnya bukan hoax, tapi bisa dikategorikan sebagai hoax. Ini merupakan apa ya? Kalau kita bicara tentang kejadian itu 1001 gitu ya, tapi satu ada ya. Jadi feature itu kan timeless. Tadi sudah dijelaskan di awal. Jadi dikirim ke apapun itu nggak masalah. Selama pertama tidak ada perubahan. Misalkan kita bicara lokasi wisata. Itu sudah saya liput 1 bulan yang lalu. Kemudian memang fasilitasnya seperti itu. Tapi misalkan pada bulan ketiga dia ada berubah. Timeless-nya itu hilang gitu ya. Jadi dia harus mengupdate. Katakanlah mau ngirim berita itu dan menanyakan berita itu. Update terbaru dari lokasi wisata itu apa? Harus ada. Begitu juga dengan kuliner gitu ya. Itu pernah ada terjadi di Jawa Timur itu ritual. Jadi ini faktor person ya, ritual ada ritual laut gitu ya. Ritual laut yang sudah 3 tahun yang lalu itu dikirim gitu ya oleh salah seorang teman. Saya peristiwa ini sekitar 7 tahun yang lalu kalau nggak salah dikirim. Kemudian tayang di di televisi gitu ya, di salah satu televisi nasional muncul, diprotes sama narasumber. Kenapa? Ternyata lurah yang diwawancara itu sudah ganti gitu ya. Itu termasuk hoax apa enggak itu? Mungkin teman-teman bisa menilai. Berita yang sudah 3 tahun yang lalu dan ritual itu sudah ada ritual tahun berikutnya, ada ritual tahun berikutnya. Jadi seperti ritual itu memang ada peristiwanya ya. Tapi seandainya dikirim sekitar jeda 3 hari, 4 hari, kemudian kita kirim, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau 3 tahun itu terjadi di sebuah media nasional, itu sangat-sangat sekali. Dan akhirnya ada semacam tindakan sehingga dia diberhentikan dari media itu di Jawa Timur. Kalau terkait dengan hard news, itu pernah ada media terbesar, salah satu media besar di Indonesia, itu juga pernah melakukan berita hoax. Pernah dengar penembakan Dr. Azhari yang ada di Malang ya? Dr. Azhari itu adalah salah satu otak teroris yang menjadi buruan dari Interpol dan berbagai polisi di dunia karena terlibat dalam peledakan. Setelah peristiwa itu, ada seorang wartawan dari media nasional itu melakukan wawancara dengan ibunya Dr. Azhari. Menjadi headline di situ. Kemudian itu eksklusif. Jadi ketika kita bicara tentang media, eksklusivitas itu menjadi nilai tambah bagi dia. Oh, di media itu nggak ada. Oh, di media ini ada. Jadi ketika media itu punya hal yang eksklusif, itu menjadi nilai lebihnya dia untuk meningkatkan oklahnya dan menjadi prestisnya dia itu lebih tinggi di depan pembacanya juga. Loh, akhirnya peningkatannya ke oplah. Dia ada seorang wartawan media kemudian berhasil mewawancarai ibunya Dr. Azhari yang ada di Malaysia secara eksklusif melalui telepon. Setelah itu, jadi di situ ada tanya jawab gitu kan. Setelah itu ternyata ketika ada media nasional yang melakukan peliputan di Malaysia untuk wawancara dengan ibunya Dr. Azhari itu, ternyata ibunya Dr. Azhari itu mengalami tidak bisa bicara karena ada gangguan pada pita suara karena serangan kanker. Loh,
Terus yang wawancara kemarin itu gimana gitu kan? Berarti hoax kan? Itu kalau saya boleh bilang dan itu faktor person gitu. Dan ketika seperti itu sudah ada tidak ada toleransi lagi. Karena media massa dibandingkan dengan media sosial sekarang dalam hal kecepatan, dalam hal skala informasi, itu media mainstream itu kalah sama media sosial. Karena banyak citizen journalism. Mereka ada apa di dekatnya, di foto, di upload. Terus kalah kita. Kadang-kadang terus terang aja, saya banyak mendapatkan informasi dari kantor itu malah dari media sosial gitu ya. Ada ini loh, kok dua media sosial ya. Terus nilai lebihnya media mainstream apa? Pertama yang melakukan pencarian informasi reportase itu adalah seorang jurnalis yang berkompeten, yang dilengkapi oleh etika jurnalistik. Apakah citizen journalism punya? Citizen journalism itu hanya mengandalkan, maaf ya, jarinya dia. Ada apa, tek, di upload. Katakan ada kecelakaan, sadis banget, di upload. Padahal itu adalah gambar yang secara etika jurnalistik itu nggak pantas untuk ditampilkan. Kalau kita ada filternya gitu ya. Ada filternya sebelum memutuskan untuk menulis itu, mulai dari reporter, kemudian di produser masih ada filter lagi gitu ya. Kemudian di editor gambar itu, oh ini nggak pantas, ini gambar darah misalkan, long shot aja terus itu di blur misalkan. Kalau di media sosial nggak ada. Jadi ketika ada seorang jurnalis berkompeten yang melakukan tindakan yang melanggar etika jurnalistik, harus ada sanksi yang besar, harus ada sanksi yang keras terhadap mereka. Karena pagar terakhir yang bisa memenangkan kompetisi antara media mainstream dan media sosial itu, kok salah ini ya, kok bahasa apa kan gitu ya. Karena yang bisa menunjukkan nilai lebih dari media mainstream itu adalah kompetensi untuk melakukan peliputan itu gitu ya. Jadi kesimpulannya untuk Mas Aldo, hoax itu ada tapi kemungkinannya insya Allah sangat kecil sekali. Iya. Baik, Ya, siap. teman-teman, Terima kasih, saya tambahkan satu penanya lagi. Kalau tidak ada, karena waktu kita sudah habis juga akan kita akhiri saja. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Semester 3, semester 7? Harusnya dilanjut dengan praktek ya, Mas. Ya, kapan-kapan ya. Kapan-kapan praktek Ya, insya Allah. rawang. Silakan, semester 3, semester 7 ada? Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Silakan. Ya, baik, saya simpulkan terlebih dahulu. Terima kasih kepada narasumber kita pada kuliah umum kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman panitia semester 3, semester 7. Semoga nanti pada kesempatan yang lain kita dapat praktik langsung ya penulisan feature. Nah, apapun profesinya memang ada tantangan tersendiri ya, Mas ya? Ada tantangan sendiri. Baik. Saya serahkan kembali kepada Pewara untuk melanjutkan jadwal berikutnya. Oke, baik, terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa pada pagi menjelang siang hari ini. Juga Ibu Dewi Herlina yang telah memandu kita dalam diskusi yang sangat luar biasa. Seperti itu. Terima kasih kepada para peserta juga yang telah berkenan hadir untuk menyimak materi yang bagus ya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, ilmu, semoga bermanfaat seperti itu, bisa diaplikasikan terhadap apa yang kita inginkan nanti ke depan sebagai jurnalistik yang profesional seperti itu. Mungkin sebelumnya saya akan menginstruksikan kepada sahabat-sahabat semuanya, para peserta, untuk mengaktifkan kamera karena memang kita akan mengambil foto seperti itu untuk dokumentasi. Dipersilakan kepada panitia dokumentasi untuk melakukan skrip mungkin ya seperti itu. Kepada para peserta dipersilakan untuk mengaktifkan kamera. Kita foto bareng dulu.
Karena ini ada jumlah peserta 204 orang, jadi terbagi menjadi beberapa slide seperti itu. Jadi persiapkan saja pose terbaiknya supaya pas di screenshot itu dalam pose yang keren seperti itu. Pak Harun mungkin bisa disebutkan namanya pada slide supaya tidak pegal senyum. Oh, oke. Oke, slide pertama, kalau di, mungkin nanti seksi dokumentasi ya, yang akan melakukan screenshot. Silakan, sahabat seksi dokumentasi bisa di, dikoordinir. Kalau mungkin akan berbeda slide-nya, mungkin saja seperti itu. Langsung saja ke moderator, soalnya sama kok. Saya kan co-host juga moderatornya. Oh, oke. Oke, saya akan sebutkan ya. Mulai dari moderator, Ibu Dewi, Bapak Danu, Rizky Teja, Aldo, Stiva, Dia Ulhak, Lulu, Haryanto, Nurpiah, Rizky, Inaya, Elvina, Luciana, Haris, Anissa, Aditya Dwi, Neng Fitri, Anita, Habil, Siti Harum, Siti Romlah, Nuke, Audrey, peserta Atik, oke Atik, Aulia, Cynthia, Francisca, Priscilla. Silakan ini di slide pertama dibuka di on cam seperti itu, biar nanti bisa di screenshot. Oke, terima kasih. Silakan semuanya on cam. Senyum yang lebar. Oke, berapa orang lagi di slide pertama yang belum mengaktifkan kamera? Ada 5 slide ya, seperti itu. Oke, Aulia, Dia, Siti Omah ditunggu, Atik, Cynthia, Siti Harum. Oke. Oke, sudah. Kita ke slide yang berikutnya. Jamilah Mukaromah, Elis, Nurul Kamila, Diva, Neng Tika, Fitriani Dewi, Rio Alpian, Anah Mulyana, Suci Lestari, Siti Wahidah, Aif, Nur Hidayat, Muhammad Lisnawati, Dimas Putra, Astri, Ervina, Rizka Retno, silakan untuk mengaktifkan Mas Danu mau keluar sekarang, kamera. tidak apa-apa Mas. Kasihan nunggu di foto banyak banget. Iya. Oke, saya live dulu ya. Oke, Bapak, terima kasih banyak Bapak Terima sebelumnya. kasih Mas Danu. Iya. Terima kasih banyak atas antusiasnya, saya sangat senang sekali. Semoga sharing kita pada siang hari ini bisa bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan kemudian dimulai terlambat. Semoga bisa ketemu lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Suhu. Oke, kita lanjutkan ya. Terima kasih. Untuk panitia dokumentasi, silakan juga untuk melakukan screenshot ya. Ditakutkan ini saya terdapat kekeliruan seperti itu. Oke, sudah ya di slide 2 sudah dominan nih mengaktifkan kamera. Kita akan lakukan screenshot. Siap-siap dengan pose terbaiknya. Cheese 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, dilanjut ke slide yang berikutnya, yang ketiga. Oke, sebentar, ini masih berpindah-pindah. Nur Alfilail, Ines Diah, Zam Anissa, Karwila, Azizah, Ade Irma, Vanessa Rahma, Syifa Tazkiyah, Siti Fatimah, Evelyn, Khairul Ramadan, sorry ya, Nurhanami, Vera, Rizka, Dini Indriani, Rizna Putri, Roni, Lulu Hersya, Rafia Dwi, Sigit, silakan untuk on cam. Oke, kita akan lakukan screenshot. Oke, sebentar ya, ini masih menunggu on cam. Silakan.
Oke, masih pindah-pindah ya. Oke, sebentar. 1, 2, 3 senyum. Roni, jangan cemberut, Roni, senyum. Oke, satu kali lagi karena masih ada banyak yang belum mengaktifkan kamera seperti itu. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Kita ke slide yang keempat. Ratna Destia, Regita, Oktaviani Indriani, Silma Afifah, Nur Aini, Novia Diana, Raidah, Putri Rizka, Cynthia, Sela, oke, Elis, Dian Komala, Asih Winarti, Aan, Lingga, Maharani, Raisa, Lisnawati, Muhammad, Alif, Kintan, Willy, Retna, ya, oke, Retna, susah bacanya. Silakan untuk mengaktifkan kamera. Oke, 1, 2, 3. Senyum ya. Wahyu Setiawan senyum. 1, 2. Oke. Thank you. Kita ke slide yang terakhir. Rupanya udah sih ini. Karena udah ada beberapa yang live ya. Oke, sip. Ini slide terakhir. Silakan untuk mengaktifkan kamera. Veno, Kiki, Desti, Nuraini. Ini orang-orang yang tadi. Silakan. Oke, 1, 2, 3. Sip. Oke, saya MC atau penata acara mohon undur diri. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf dan terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya. Udah, Anda udah, cuman nggak kesebut aja. Dit, gua nggak on cam, bang. Iya. Sebentar, Harun. Udah. Harun, sebentar. Ya, kenapa, Ibu? Ya, terima kasih kepada teman-teman semester 3, semester 7 Iya. ya. Sudah menyempatkan masuk kuliah umum. Ya. Cukup, Harun? Mau ditutup? Iya, oke. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya, Ibu Dewi yang telah memberikan ruang kepada kami untuk senantiasa belajar lebih banyak tentang materi jurnalistik seperti itu. Kami segenap panitia mohon maaf undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, semoga sehat selalu. Boleh Amin. izin live atau ada info lagi, Bu? Sudah cukup, panitia saja nanti. Iya. Izin live. Ya, silakan. Terima kasih. Udah nih, Warun. Udah. Kasih Bu Dewi. Udah. Iya. Izin keluar ya. Iya, luar aja. Dadah, Abdul. Dadah. Mantap Abdul, mantap. Dadah ya Harun euy. Waalaikumsalam warahmatullahi Harun makin tua, euy. Harun ganteng banget, Mas Emang Harun. tua. Mas Harun ganteng Sekalian banget gila. kondangan. Parah banget dah. Ya habis kondangan pakai Kevin- batik. Aduh, Kevin Masya itu Allah ya. tiba-tiba Harun belanja batik loh itu. Bang Harun kasep pisan euy. Alhamdulillah. Oh, nih, Harun nih. Mantap. Semoga ente katularan kasetnya. Harun lagi promosi batik. Ini udah Oh iya, ini batik, ini ya batik Mega Mendung, bukan sih kayak agak tahu lah batik apa.
bukan Kang Batik. Endorser. Endorse, kalau mau beli nanti cek di sosmed ya, Cepat keluar atau saya Instagram. keluarkan. Ini. Ini yang lain nggak pada keluar tidur gitu ya? Ini belum pada keluar. Ini tim kita yang belum pada keluar. Bentar dikikin dulu. Ya, bentar. Ini kalau ngobrol biasa nggak delay saya ya? Iya, Jelas ya suaranya? jelas. Kalau tadi bergema terus. Karena mungkin banyak ya faktor. Banyak Bu, mungkin peserta. Bu. Banyak gitu. Iya, betul. Oke, tersisa berapa orang? Sebentar. Ini recording berarti siapa Laura, yang ini? dia yang recording. Kuliah umum. Sisa 21. Kang Rizky Teja, semoga sehat-sehat ya. Siapa lagi nih? Alhamdulillah. Mas Harun, mantep Teja, banget. kameranya buka Teja. Udah Bu. Nih, berasa jadi, kok gelap? Awas. Berasa komentator bola loh saya. Coba Harun atau Teja itu sekalian bantuin Rima, ini banyak banget. Di Laura tadi ada beberapa situ lah. Maksudnya kena semua. Tadi maksudnya ada beberapa orang yang masih banyak nggak on cam gitu. Dan ganti-ganti. Yang ganti-ganti kalau on cam mah. Iya. Berani aja. Iya ya. Ayo panitia dibuka dulu kameranya. Nah dulu Bu, ini mau nge-removein orang-orang dulu. Oh iya Mas. Terima kasih ya guys. Iya Mas. Ini MC dadakanku juga. Nuhun. Iya Ibu, sama-sama. Atur nuhun juga. Udah belum sih? Ya belum Imade. Tenisa buka dong kameranya. Belum mandi dia Bu. Mimin kemana ini Mimin? Iya, Mimin kemana ini? Mimin nongkrong di McD. Mimin, iya, Mimin pales ini di mana ya? Beli kuota tadi bilangnya. Udah Bu. Oke. Udah semua ya? Siapa Udah. lagi? Kayaknya udah dah. Tembak viranya mana? Laura mana? Oh Nah, iya. sekarang Laura Nagvira namanya nih. Ada dua ini, pakai dua ini. Dua akun. Oh ya. iya oke. Ya, 1, 2, 3 foto. Ini bentar. Tenisa Tebel, guys. Ya udah. sumpah. Ibu hatur nuhun ya sayangnya. Bentar, Teh. Ya ampun, ya kelihatan. Udah, geng. Oh gitu, gitu. Gini kata Teja begini. Begini. Ya udah di screenshot. Oke, apa? Udah ya. Kita sini nge-screenshotnya, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf Ibu yang lahir batin. terima kasih ya teman-teman. Ya Ibu. Terima kasih atas waktunya, kuotanya. Modalnya di mana? Nah, ditutup saja, cukup ya? Ya, Bu. Sehat-sehat Ya, Bu. ya. Ya Bu, baik. Ya, Amin. kampus disteril sampai tanggal 1 ini. Tahun baruan. Ya, Ibu tutup ya. Ya, Iya, terima Bu. kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan.